Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 8 mata kuliah Teknik Green Building akan menjelaskan mengenai kriteria WAC atau konservasi air pada desain rumah green building kami. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8 sendiri, yaitu ada Rahmat Hidayatullah, Ida Dia Asyarah, dan juga saya sendiri, yaitu Intan Dua Malina. Sebelum itu, saya akan menjelaskan konsep dari kategori WAC atau konservasi air terlebih dahulu. Kategori WAC atau Water Conservation atau konservasi air meliputi submetering konsumsi air, pemeliharaan dan pemeriksaan sistem plumbing, efisiensi penggunaan air bersih, pengujian kualitas air, penggunaan air daur ulang, penggunaan sistem filtrasi untuk menghasilkan air minum, pengurangan penggunaan air dari sumur dalam, dan penggunaan keran auto stop. Water conservation merupakan salah satu aspek penting yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Konservasi air bertujuan untuk meminimalisasikan penggunaan air bersih yang tidak perlu dari kebutuhan air di dalam gedung dan memaksimalkan sistem daur ulang dan penggunaan kembali air, termasuk air hujan dan air buangan. Konsep rumah green building kami yang mengusung tema Rinang Tropika juga menerapkan konservasi air yang ada di dalam penilaian prinsip Green Homes, yaitu pada kategori WAC 1, WAC 2, WAC 3, WAC 4, dan WAC 5. Desain rumah green building kami yang mengusung tema Rindang Tropika menyesuaikan syarat WAC 1, yaitu pengurangan penggunaan air. Bahwa konsumsi air di dalam rumah ini selalu dihitung menggunakan meteran air. Rumah ini juga mengutamakan efisiensi air menggunakan air sehemat mungkin, sesuai dengan syarat WAC 2, yaitu alat keluaran hemat air. Contohnya adalah menggunakan kloset dengan dual flush, menggunakan shower dan kran dengan teknologi low flow untuk mengurangi laju aliran pada saat mandi dengan laju aliran sekitar 1,5 sampai 2 GPM, dan menggunakan shower dan kran dengan sensor gerakan. Penggunaan air hujan dilakukan dengan cara menampung air hujan di dalam tangki berkapasitas 200 liter. Air hujan tersebut digunakan untuk flush toilet yang ada di dalam rumah, sehingga dapat meminimalisir penggunaan air tanah dan air PDAM. Pada syarat WAC 4 atau irigasi hemat air hujan yang sudah ditampung dapat digunakan untuk penyiraman tanaman yang ada. Selain itu, air hujan yang jatuh pada atap akan dialirkan dengan saluran menuju tangki penampungan air hujan. Syarat terakhir yaitu syarat WAC 5 atau pengolahan air limbah. Sink dapur dilengkapi dengan grease trap untuk menangkap lemak. Selain itu, rumah ini juga dilengkapi dengan septic tank mount system untuk mengolah air limbah. Cara kerja dari sistem tanaman bukit atau mount system septic tank adalah dengan cara menggunakan tumpukan pasir dan tanah untuk mengolah air limbah. Air limbah akan mengalir melalui lapisan pasir yang memiliki kapasitas penyaringan tinggi sebelum mencapai tanah yang lebih dalam, sehingga air limbah akan bersih dan dapat mengalir ke dalam lapisan air tanah atau groundwater. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai skema dari instalasi septic tank mount system. Di dalam skema septic tank mount system terdapat 3 bagian, yaitu septic tank, pump chamber, end pump, dan mount sebagai area pengganti. Septic tank berfungsi sebagai tempat penampungan air limbah yang terbuat dari bahan beton, fiberglass, atau polietilen. Di dalam septic tank, padatan akan mengendap di bawah dan akan terdekomposisi oleh bakteri aktif, sedangkan partikel-partikel ringan seperti minyak akan mengambang di atas. Air limbah akan mengalir dari septic tank menuju pump chamber. Tangki pump ini terdiri dari pump control floats, dan high water floats. Cara kerja tangki pump ini adalah dengan cara mengontrol bagian pump control floats dengan timer controls, yaitu dengan cara meng-on atau meng-off-kan tangki. High water alarm berfungsi untuk memberitahu jika terdapat kerusakan pada pump atau pompa. Mound atau gundukan merupakan saluran pembuangan air limbah pada tanah yang ditinggikan dengan menggunakan bahan pasir tertentu. Air limbah dari pump chamber akan dipompakan menuju pipa-pipa dan keluar melalui lapisan kerikil-kerikil dan menuju lapisan pasir. Pengolahan limbah terjadi pada saat air limbah mengalir melalui pasir menuju tanah alami. Setiap mound atau gundukan harus memiliki area pengganti jika sewaktu-waktu gundukan pertama tidak dapat digunakan kembali. Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai aspek green building pada rumah, terutama pada aspek WAC atau konservasi air. Sebelum mengakhiri video ini, saya akan menunjukkan progres dari desain rumah green building kelompok kami. Sekian video penjelasan kali ini, sampai bertemu pada video-video berikutnya.